miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah Masjid Hamamatus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan salat maghrib berjamaah, dan kita akan melanjutkan cawisan bulanan atau kajian bulanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan berikan ilmu yang manfaat untuk dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini mungkin di luar daripada kajian kita biasanya yang dalam pembahasan kitab Al-Adhkar. Saya akan membahas mengenai tentang fikih kurban, karena sebentar lagi kita insyaallah akan bertemu dengan pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha yang akan datang kurang dari 1 bulan lagi. Kita pada hari ini sudah memasuki kurang lebih pertengahan bulan Sya'ban, pertengahan bulan Zulqa'dah. Maksud saya, Zulqa'dah ini merupakan satu di antara 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ashhurul Hurum, atau bulan yang diharamkan atau yang disucikan. Nah, bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua dengan satu pesan khusus ya di dalam Al-Qur'an langsung, di mana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Ya, jadi bulan haram sebagaimana yang disebutkan di dalam sejumlah hadis mencakup 4 bulan, termasuk bulan ini Zulqa'dah bulan 11, kemudian Zulhijjah 12, bulan Muharram bulan pertama, dan bulan Rajab. Nah, pada bulan-bulan tersebut, 4 bulan haram ini, Allah menyatakan, berpesan kepada kita jangan berbuat zalim terhadap diri kita. Berbuat zalim itu apa maksudnya? Maksudnya adalah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Karena hakikat dari setiap kemaksiatan itu akan mendatangkan kesusahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Itu sehingga kita sepertinya menzalimi diri kita sendiri. Ya, jadi kita bermaksiat itu akibat buruknya akan kita rasakan sendiri. Jadi sepertinya kita menzalimi diri kita. Nah, kemaksiatan itu hakikatnya dilarang di seluruh waktu. Bukan hanya di bulan haram saja. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pesan untuk bulan haram ini jangan berbuat kemaksiatan, maka artinya kemaksiatan pada bulan-bulan haram ini tidak sama dengan kemaksiatan pada bulan-bulan yang lain. Menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, kemaksiatan di bulan haram ini akan berlipat-lipat ganda, ya, sebagaimana kebaikan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu menjaga ini bulan Zulqa'dah yang masih setengah bulan lagi. Nanti bulan depan Zulhijjah, bulan depannya lagi Muharram, 3 bulan berturut-turut. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesucian bulan ini dengan tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menjauhi semua kemaksiatan itu. Nah, nanti hadirin rahimakumullah, setengah bulan lagi ya kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini seperti saya katakan tadi termasuk bulan haram. Nah, di bulan Zulhijjah ini ada keistimewaan yang lain. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat istimewa.
Ya, hari-hari yang sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, kalau Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an artinya benda tersebut adalah sesuatu yang istimewa, yang besar. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wal fajri walayalin ashr." Demi waktu fajar, waktu datangnya subuh. Demi waktu fajar, maksud para ulama maksudnya adalah subuh di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Walayalin ashr, ayat yang kedua, dan demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 ini malam apa? Yaitu 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Ya. Jadi malam Zulhijjah ini sangat-sangat istimewa. Sebagian ulama bahkan mengatakan 10 malam Zulhijjah ini lebih afdol dibandingkan bulan Ramadan. Itu sebagian ulama begitu. Tetapi pendapat yang kuat ya bahwa Ramadan itu lebih baik ya dengan pahalanya, apalagi 10 hari terakhir Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya kita nanti akan menghadapi 10 Zulhijjah ini kita manfaatkan dengan berbagai macam ibadah ya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallahi minal ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata Rasulullah, yang lebih Allah cintai seseorang berbuat amal kebaikan di dalamnya ketimbang 10 hari awal Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Sahabat kan kaget, kok hari ini sangat besar pahalanya. Sepertinya Rasulullah mengatakan tidak ada hari kecuali itu paling baik. Lalu sahabat bertanya, apakah juga mengalahkan pahala jihad? Jihad itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya, bahkan sampai orang meninggalnya langsung mati syahid. Maka sahabat ingin membandingkan besar mana antara ibadah pada 10 hari itu atau jihad. Maka Nabi mengatakan, walal jihad fisabilillah. Bahkan pahala jihad pun tidak bisa mengalahkan pahala pada hari-hari itu. Luar biasa. Ya. Kecuali kata Nabi ada pengecualian. Illa rajulun, kecuali kalau ada seseorang kharaja bimalihi wa nafsihi. Dia pergi jihad bawa harta jiwanya. Ya. Duitnya dia bawa, harta dia bawa, jiwanya tentu dia bawa. Walam yarji min dzalika min syai'. Lalu dia tidak pulang lagi dengan keduanya. Tidak pulang lagi maksudnya jiwanya hilang, hartanya hilang. Maksudnya dia mati syahid, ya, nggak pulang lagi ke rumah. Jadi orang kalau mati syahid baru pahalanya akan lebih besar dibandingkan ibadah pada 10 hari. Nah, jadi oleh karena itu hadirin, ini 10 hari bukan 10 hari yang asal-asalan ini. Ya insya Allah kalau dalam perhitungan kurang lebih nanti awal Zulhijjah itu akan jatuh pada hari Rabu. Ya, 2 minggu lagi persis kurang lebih. Ya, hari Rabu 2 kali ke depan lagi itu akan tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kita perlu siap-siap. Amal ibadah apa yang bisa kita lakukan? Semua amal ibadah bisa kita lakukan. Ya, semuanya, menambah sholat sunnahnya, menambah sedekahnya, menambah silaturahminya, ya, menambah ibadah yang lain. Termasuk adalah berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya, berpuasa pada hari-hari itu sangat istimewa. Ya, karena selain hari-hari itu adalah istimewa, juga puasa pada bulan-bulan haram itu memiliki kelebihan tersendiri. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, afdhalus siyami ba'da siyami Ramadan, siyamu syahrillahil muharram. Seafdolnya puasa setelah Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan di bulan haram. Jadi bulan haram seperti ini, Zulhijjah itu sangat besar pahalanya. Ya, apalagi di 10 hari tersebut. Nah, di 10 hari itu hadirin, kalau kita bisa puasa semuanya, alhamdulillah. Kecuali tentu hari ke-10. Hari ke-10 itu sudah masuk dari Idul Adha. Idul Adha tentu haram kita berpuasa. Jadi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Nah, tanggal 9 itu yang paling puncak-puncaknya ibadah puasa. Karena tanggal 9 itu adalah bertepatan dengan hari Arafah. Ya, puasa tanggal 9 Zulhijjah, Nabi mengatakan tentang fadilahnya,
akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun akan dihapuskan oleh Allah dengan kita hanya puasa 1 hari saja. Ya, jadi maka kita persiapkan ya niat dari jauh-jauh hari. Mudah-mudahan nanti kalau kita dikasih panjang umur sampai hari itu kita bisa menjalankan ibadah puasa Arafah itu. Begitu juga kalau ada yang bisa puasa tanggal 8. Kalau Arafah ini 9 Zulhijjah, ya. Sehari sebelumnya tanggal 8 itu juga dianjurkan puasa, diutamakan juga. Disebut oleh ulama dengan istilah hari tarwiyah. Ya, tarwiyah itu sebenarnya prosesi manasik haji dari orang-orang yang sedang haji. Jadi hari tarwiyah itu pada hari itu tanggal 8 jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah di sana mulai kembali prosesi ibadah haji. Jadi kalau mereka sementara ini mereka kan pada umroh. Setelah umroh mereka akan istirahat nunggu tanggal 8 itu. Ya, mereka akan istirahat di tempatnya masing-masing, di hotel masing-masing. Nanti kalau tanggal 8 mereka pakai pakaian ihram lagi. Ya, pakai pakaian ihram lagi, kemudian niat haji, ya, lalu tanggal 8 pergi ke Mina. Ya, ke Mina untuk bermalam di sana sampai subuh, lalu habis subuh, habis sholat, lalu pergi ke Arafah untuk melakukan wukuf. Nah, tanggal 8 itu permulaan pelaksanaan manasik haji disebut dengan tarwiyah. Ya, tarwiyah itu sebenarnya arti kata dasarnya memberi minum hewan. Karena dulu orang-orang Mekah kalau mau tarwiyah, onta-ontanya itu disuruh minum dulu dan mereka bawa air banyak. Karena nanti dari Mina mereka akan pergi Arafah ke Mina berapa hari segala macam, ya. Takut nggak ada air, jadi mereka bawa air banyak, begitu. Maka disebut dengan hari tarwiyah. Jadi sekali lagi nanti 10 hari pertama ini hari istimewa. Kalau kita bisa puasa 9 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, paling tidak tanggal 9 dan juga tanggal 8. Ya. Kemudian rahimakumullah, ada hal juga yang ingin saya sampaikan. Ini salah satu sunnah, tapi banyak masyarakat kita sekarang yang tidak mengamalkannya. Umumnya karena tidak tahu. Yaitu memulai takbiran hari raya Idul Adha sejak 1 hari menjelang hari raya. Kalau kita biasanya, kalau Idul Fitri, kita takbiran itu kan malam Idul Fitri. Mulai ba'da maghrib begini. Besok misalnya Idul Fitri, malam ini kita mulai takbiran sepanjang malam. Idul Adha juga seperti itu. Kalau besok hari raya Idul Adha, artinya malam tanggal 10 itu, malam hari raya, kita dari maghrib begini tidak putus-putusnya dianjurkan untuk takbiran sampai besok pagi, sampai menjelang pelaksanaan sholat hari raya. Nah, kalau Idul Fitri takbirannya cuma malam itu saja. Kalau Idul Adha, seperti yang kita ketahui, selain malam itu kita juga ada takbiran setelah selesai sholat. Ya, kita ingat tentu setiap habis selesai sholat, kalau pas setelah hari raya itu kita selalu takbiran, ya, takbiran dulu berapa kali, setelah itu baru kita wirid masing-masing, ya. Nah, takbiran yang setelah selesai sholat ini kebanyakan di antara kita baru melaksanakannya kalau sudah selesai hari raya Idul Adha. Misalnya besok pagi kita sholat Idul Adha. Nah, baru mulai takbirannya itu pada zuhur besok. Padahal memulainya itu bukan pada waktu tersebut, ya. Memulai kita takbiran yang dilakukan setelah sholat itu 1 hari sebelum hari raya, yaitu di hari kita melaksanakan puasa Arafah. Jadi misalnya besok tanggal 9 Zulhijjah, besok kita mau niat puasa Arafah, lusanya itu sudah hari raya. Nah, besok pagi habis subuh, hadirin, besok pagi, kalau besok tanggal 9 ya, besok kalau tanggal 9 habis subuh, imam ini tidak baca wirid dulu, tapi langsung takbiran dulu. Ya, takbiran dulu dari tanggal 9. Dan ini jarang sekali. Di Palembang di mana-mana jarang. Orang nggak banyak yang ngerti. Padahal secara hukum syariatnya dimulainya sejak tanggal 9 itu. Ya. Nah, ini umumnya kebanyakan yang saya lihat itu karena banyak kita yang tidak tahu. Maka kalau bisa kita yang tahu, apalagi kalau kita ini aktivis masjid ya, sering ke masjid, pengurus masjid, nanti hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh kita mulai takbiran, ya. Tapi takbirannya hanya sebatas habis sholat.
Setelah takbiran itu nanti zuhur, habis sholat takbiran lagi. Asar takbiran lagi. Pas maghrib malam hari raya, nah itu sepanjang malam kita takbiran sampai menjelang sholat Idul Adha. Setelah selesai Idul Adha, siangnya zuhur takbiran lagi, asar takbiran lagi, dan seterusnya sampai berakhir kapan? Berakhirnya dengan selesainya hari tasyrik. Dengan selesainya hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13. Jadi tanggal 10 itu lebaran. Tanggal 9 dulu ya. Tanggal 9 itu Arafah, kita puasa. Tanggal 10 itu lebaran. Kita sholat hari raya dan kita nyembelih kurban. Tanggal 11, 12, 13 ini hari tasyrik. Ya, kita boleh sembelih kurban pada 3 hari ini juga. Gitu. Nah, jadi kalau kita takbiran itu sampai tanggal 13, ya. Misalnya besok tanggal 13, ya. Malam ini kita masih takbir, ba'da maghrib, ba'da isya masih takbiran. Besok subuh masih takbiran, hari terakhir. Ya, sampai kapan? Sampai asar besok. Kalau besok hari tasyrik, hari terakhir, batas akhirnya itu asar tanggal 13. Maghribnya gimana? Maghribnya sudah enggak lagi. Karena apa? Maghrib itu sudah berganti hari. Ya, dalam syariat kita pergantian hari itu dimulai dengan masuk waktu maghrib. Jadi waktu maghrib tanggal 13 itu dalam perhitungan kita sudah tanggal 14. Jadi kita tidak takbiran lagi. Nah ini nanti ayo mari kita laksanakan. Karena banyak masjid-masjid sepi kalau hari Arafah itu nggak ada yang takbiran. Ya, habis sholat semua dzikir masing-masing seperti biasa. Padahal seharusnya dia takbiran dulu. Ya takbirannya memang nggak usah lama-lama. Ya kata para ulama mungkin 3 kali, 5 kali, 7 kali. Lalu tutup Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira seperti biasa. Ya gitu. Berikutnya rahimakumullah, tentu selain ibadah-ibadah tadi, kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, hewan kurban ini atau ibadah kurban ibadah yang sangat penting di dalam Islam, ya. Ini secara sejarah kembali kepada zaman Nabi Ibrahim dahulu yang akan menyembelih putra beliau Ismail, ya. Kemudian di zamannya Rasulullah itu Rasulullah selalu berkurban. Nah, hukum kurban itu sendiri adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya hukumnya tidak wajib. Kalau tidak kita lakukan, tidak berdosa. Tetapi ini bukan sunnah yang biasa, tapi sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya nilainya pokok. Maka kalau ditinggalkan tanpa alasan, maka sangat tercela. Tidak dosa, tapi tercela. Rasulullah nggak senang. Ya, sampai-sampai Nabi itu ya bahasanya seperti mengancam orang yang tidak berkurban padahal dia mampu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang memiliki kelapangan, maksudnya adalah kelapangan rezeki, ya. Punya kelapangan rezeki, punya uang untuk beli hewan kurban, walam yudhahi, tapi dia tidak berkurban. Ya, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali. Kalimat inilah yang disebutkan seperti nadanya ancaman. Jangan sekali-kali kata Rasulullah dekat-dekat dengan musola kami. Jadi bagi orang muslim yang punya rezeki, ya, bisa beli kambing, bisa beli hewan kurban, setelah dia menutupi dulu kebutuhan pokoknya, nafkah wajib selama 4 hari, yaitu hari raya tanggal 10, kemudian 11, 12, 13. Kalau dia sudah tutupi kebutuhan keluarganya pada hari itu, maka lalu kalau dia punya harta, dia diperintahkan sekali untuk berkorban. Kalau tidak, sangat tercela, seperti dalam hadis tadi. Ya, nah ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita supaya kita mau giat semangat untuk berkorban. Ya, jangan kita mengatakan tahun kemarin saya sudah kurban, bukan begitu. Kurban ini hadirin bukan ibadah misalnya seumur hidup sekali atau 3 tahun sekali, bukan, ya, atau 2 tahun sekali, bukan. Tapi kurban ini adalah ibadah tahunan. Tahun ini kita punya rezeki, kita kurban. Tahun depan kita punya rezeki, kita kurban lagi, dan seterusnya. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita dengan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rahimakumullah, ibadah kurban seperti saya katakan tadi hukumnya sunnah muakkadah, ya. Kita
umumnya kita sudah tahu. Nah, di sini ada hal penting ya. Ini juga jarang disampaikan ya. Padahal ini sangat krusial, sangat penting untuk kita ketahui. Dan ini sejak dulu banyak orang yang salah juga. Disebutkan dalam kitab, sebagian kitab ulama, orang awam yang nggak ngerti banyak terjatuh dalam kesalahan. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kurban ini. Kurban itu secara hukum asalnya sunnah, seperti barusan saya jelaskan. Tetapi hukum sunnah itu dalam beberapa keadaan bisa berubah menjadi wajib. Jadi kurban itu statusnya bukan sunnah lagi, tapi wajib. Begitu. Kalau jadi wajib bagaimana? Nanti ada konsekuensinya, banyak Pak. Saya kasih tahu sedikit saja. Salah satu konsekuensi kalau kurban itu jadi wajib, kita yang punya hewan kurban tidak boleh makan hewan kurban kita. Dan keluarga kita yang menjadi tanggungan nafkah, yaitu anak istri, juga tidak boleh makan dari hewan kurban kita sendiri. Kalau dia makan hewan kurban orang lain boleh, tapi kalau makan hewan kurban sendiri tidak boleh. Karena hewan kurban dia sudah berubah statusnya menjadi kurban wajib. Kurban wajib itu semua bagian tubuh kurbannya menjadi sedekah untuk kaum fuqara wal masakin. Ya, jadi kita nggak bisa makan. Orang kaya juga nggak bisa dapat. Karena orang kaya boleh terima daging kurban kan? Tapi statusnya apa orang kaya dapat status kurban itu? Statusnya sebagai hadiah. Makanya kurban itu biasanya dibagi 3 jenis ya. Ada sebagian untuk pemilik, yang sebagian lagi disedekahkan untuk fakir miskin, sebagian lagi dihadiahkan kepada orang berkemampuan. Nah, hewan kurban yang statusnya itu wajib, itu statusnya juga sedekah. Berubah jadi statusnya sedekah. Maka yang bisa menikmatinya itu hanya orang miskin. Orang kita sebagai pemilik gak bisa. Orang kaya pun gak bisa. Karena ini sebagai korban sedekah. Nah, bagaimana kurban kita itu menjadi wajib? Ada 2 hal, ada 2 cara setidaknya. Yang pertama, dengan kita menazarkan kurban itu. Kalau nazarkan jadi wajib kan? Misalnya, ada orang ngomong, saya kalau sembuh dari penyakit, nanti saya mau kurban tahun ini. Jadi wajib itu kurban. Begitu dia, nazar dia. Kalau saya diterima pekerjaan, saya mau kurban kambing. Wajib dia. Itu. Nah, jadi kalau ada kurban sebagai nazar, hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi. Kalau wajib, tadi itu salah satu konsekuensinya. Tidak boleh kita makan. Keluarga nggak boleh ikut makan. Cuma kita kasihkan ke fuqara wal masakin. Begitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau nazar ini sudah hal biasa, kita pahamlah ya. Pokoknya dengan kita mengatakan saya nazar mau kurban jadi nazar. Begitu. Ini hal yang kita udah ketahui umum. Yang kedua ini hadirin. Ini kalau nggak kita perhatikan baik-baik, ini sangat mudah terjadi. Sementara kita nggak sadar. Ya. Dan konsekuensinya tadi itu kita banyak terjatuh kesalahan dalam konsekuensinya. Apa? Kata para ulama, cara kedua atau keadaan yang kedua merubah status hewan kurban dari sunnah ke wajib, selain yang pertama tadi nazar, yang kedua adalah istilahnya para ulama mengatakan dengan ta'yin. Ta'yin itu menentukan, menetapkan, menspesifikasi kepada sesuatu, menunjuk. Ta'yin. Ta'yin itu maksudnya gimana? Misalnya ini hewan kurban. Saya misalnya beli kambing. Ya, saya beli kambing mau kurban. Lalu saya menunjuk kambing ini, mentakyin kambing ini. Saya katakan ini kambing kurban saya, atau saya kurban dengan kambing ini. Ya, atau kambing inilah yang saya jadikan korban. Itu namanya ta'yin, menentukan, menunjuk ya hewan kurban sebagai kurban dia. Ta'yin itu hadirin, kata para ulama, merubah status kambing ini dari hukum sunnah menjadi hukum wajib. Disamakan dengan dulu ada ibadah yang kita nggak bisa kerjakan di sini, biasanya kita kerjakannya di Mekah, namanya hewan hadiyun. Ya, hewan hadi itu apa?
yaitu ada orang di Mekah dia mau sedekah hewan untuk tanah haram, tanah Mekah. Maka sedekah hewannya itu namanya hewan hadi. Ya, nah hewan hadi itu disembelihnya di Mekah dan yang menikmati hanya orang fakir miskin Mekah. Dan kita dapat pahala besar karena kita sedekah untuk tanah haram. Itu dalam Quran ada disebutkan ayatnya. Ya, maksudnya dalam arti tentang hewan hadi itu ada penyebutannya dalam Quran. Nah, jadi kalau orang sudah ngomong saya mau sedekah tanah haram, jadi wajib dia harus beli kambing. Disembelihnya di Mekah. Seperti itu. Nah, jadi dengan kita mentakyin hewan ini sebagai kurban, maka langsung dia menjadi kurban. Kita seringnya kita karena nggak tahu, Pak, sering kita beli kambing atau ini kurban aku nabsa, nah kambingnya misalnya. Ya. Nah, ini kambing saya untuk kurban. Kalimat-kalimat itu langsung merubah status kambing itu dari sunnah menjadi wajib. Memang bapak-bapak, kalau kita kurbannya itu wajib, itu ada keuntungan lain, yaitu pahalanya lebih banyak. Karena ibadah wajib dengan ibadah sunnah, pahalanya lebih banyak ibadah wajib. Ya, lebih banyak ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah jadi nilainya sunnah, kalau wajib nilainya wajib. Tapi konsekuensinya tadi itu, ya kita nggak bisa makan, itu yang repot, Pak. Ya, kecuali kalau kita udah siap, nggak apa-apa, saya nggak usah makan lah. Ya, nanti juga saya dapat dari kambing orang lain, kantung dikasih dari yang lain, nggak apa-apa. Begitu. Kalau ini kambingnya sunnah, kurbannya sunnah, kita malah dianjurkan makan dari sebagian kambing kita sendiri, bukan ngambil dari orang lain. Dianjurkan kita makan sendiri. Tapi karena ini berubah jadi wajib, nggak boleh kita makan. Gitu. Nah, ini Pak. Jadi perlu kita ketahui yang mau kurban-kurban itu jangan ditunjuk kurbannya. Ya, jangan dispesifikasi. Ya kalau kita beli kambing, udah kambing aja udah kita sebut ini kambing, ya. Dia beli, gitu aja. Dia beli, nanti kalau dia serahkan ke panitia, dia tinggal serahkan saja, Pak ini kurban, ya atas nama saya. Atau ini hewan kurban, ya. Diserahkan karena untuk informasi kan kepada panitia. Gitu. Jadi jangan ditunjuk. Kalau sudah ditunjuk, Pak, kambing tersebut mau tidak mau dia yang dikorbankan. Dia harus itu, nggak bisa diganti. Kalau kita kurban sunnah, kita udah beli kambing, nggak jadilah kambing ini. Saya mau beli yang lebih besar, misalnya, atau saya ganti sapi, boleh. Tapi kalau sudah ditakyin, sudah ditunjuk, ini kurban saya, nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Gitu. Nah ini beberapa hal ini memang saya katakan tadi di awal, dalam sebagian ulama sudah mengatakan di zaman dia yang itu udah lebih dari 100 tahun lalu, itu banyak orang awam yang salah di situ. Gitu. Dan ini bukan hanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i saja. Yang pernah saya baca itu juga itu berlaku dalam mazhab Hambali. Kalau mazhab yang lain saya belum baca. Mazhab Hambali juga ada itu. Mentakyin itu menyebabkan hewan kurban jadi wajib. Ya, menentukan itu menjadikan wajib. Nah ini. Kemudian rahimakumullah, ada beberapa hal tentu di dalam kurban yang ini juga ingin saya sampaikan, saya ingatkan, ya, dan kita insya Allah umumnya sudah tahu. Yang pertama adalah di antaranya berkaitan dengan satu ekor kambing apakah boleh untuk satu keluarga. Ya, ini kan kasus yang sudah lama lah. Sebenarnya ya dari sekitar 2000-an tahun 2000-an yang lalu. Ada salah satu ustadz sekarang sudah almarhum mengatakan satu kambing bisa untuk satu keluarga. Sebelumnya nggak pernah kita ada problem ini. Kita memang sesuai dengan apa yang kita ketahui, satu kambing satu orang. Seperti itulah. Dan itu disepakati bahwa satu kambing satu orang, satu sapi 7 orang, satu onta 7 orang. Sebagian ulama ada satu onta 10 orang. Nah sekarang ini ada yang mengatakan malah kambing satu keluarga. Satu kambing satu keluarga itu memang ada hadisnya, tetapi menafsirkannya bukan kambing ini disembelih atas nama semua anggota keluarga. Bukan. Tetapi penafsiran yang pertama kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang dalam anggota keluarga kalau sudah ada yang kurban satu orang, maka dengan satu kurban ini maka perintah untuk berkurban dari anggota keluarga yang lain itu sudah tidak ada lagi. Artinya bebas. Ya, bahkan insya Allah bisa dapatkan pahala juga. Jadi yang kurban satu tapi anggota keluarga dapat pahalanya.
Nah, itu penafsiran yang kedua. Jadi sebagian ulama mengatakan maksud satu kambing itu bisa untuk satu keluarga dalam hadis itu, maksudnya satu orang yang kurban di keluarga, maka satu keluarganya dapat pahala semua. Ya, tapi bukan dia nyerahkan kambing ke masjid misalnya, Pak, ini kambing dari keluarga saya, sebutkan anak, istri, apa, semuanya ada berapa orang. Bukan begitu, kambing tetap satu. Tapi kalau pahalanya terserah kita, jangankan untuk keluarga. Kita minta kepada Allah, ya Allah tolong pahala kambing ini, kurban ini saya hibahkan untuk guru saya, boleh. Untuk tetangga saya, boleh. Untuk siapapun juga boleh. Seperti itu. Jadi sekali lagi, satu kambing, satu keluarga. Masalahnya apa, Pak? Ini berapa hari yang lalu ada yang WA saya, Ustadz, apa boleh satu sapi itu untuk 7 keluarga? Jadi ada 7 keluarga mau apa iuran, kan lebih ringan jadinya, kan katanya begitu. Jadi beli sapi untuk 7 anggota keluarga besar. Ya nggak boleh itu. Datang dari mana lagi itu pembahasan begitu itu? Tadinya kan cuma kambing, sekarang udah menjalar ke sapi. Itulah. Ya, ini karena kesalahan ini harus kita sampaikan lagi. Pokoknya para ulama itu sudah sepakat sapi itu cuma 7 atau kurang dari 7 boleh. Ya, boleh. Misalnya satu sapi untuk 5 orang nggak apa-apa, bagus. Ya, begitu. Jadi nggak bisa satu sapi 7 anggota keluarga, satu keluarga orang 5, berarti satu sapi 35 orang, 7 kali 5. Ya, nggak ada yang ngomong begitu. Sapi itu 7 orang, sepakat ijma itu sepakat tanpa ada ini. Karena itu hal yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, nanti bagi petugas atau panitia kurban yang bertugas untuk beli hewan, tolong diperiksa usianya, dipastikan sudah mencapai usia 2 tahun untuk sapi, ya, masuk ketiga. Kambing juga, kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ini, kambing itu juga harus 2 tahun. Ya, sekarang ini karena apa? Ada sebagian pendapat kambing boleh kurang dari 2 tahun. Itu ada memang, tapi bukan mazhab Syafi'i. Ya, kalau memang kita mau pakai juga ya nggak apa-apa, istilahnya kita nggak salah. Tapi kan kita umumnya ini kan di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Kalau kita nggak agak konsisten, jadi akhirnya acak-acakan. Ya, udah beli kambing 1,5 tahun, boleh kan, ada ulama yang bolehkan. Kan nggak enak begitu. Jadi ibadah itu jadinya hambar, nggak ada kayak ketentuan yang kita pegangi. Dalam mazhab Syafi'i, kambing itu 2 tahun, lengkap 24 bulan, masuk ke tahun ketiga. Adapun domba, nah domba kan beda sama kambing, ya. Domba itu yang wol bulunya. Kalau domba 1 tahun masuk 2 tahun. Itu kalau domba. Kalau kambing 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi dipastikan. Kemudian juga dipastikan bahwa kambing atau hewan kurban itu bebas dari cacat berat. Cacat dalam hewan itu ada 2 macam. Ada cacat berat, cacat ringan. Kalau cacat ringan, cacatnya kecil, sah kurban dengan itu, tapi pahalanya berkurang karena statusnya jadi makruh. Tapi kalau cacatnya berat, nggak diterima ibadahnya, nggak sah. Ya, contohnya apa cacat berat? Disebutkan dalam beberapa hadis, kemudian dikembangkan para ulama. 1, hewan itu buta matanya, nggak boleh. 2, hewan itu pincang kakinya. Pincang ini juga kadang-kadang hati-hati bapak-bapak untuk sapi. Kadang-kadang sapi dari truk, dari mobil, nggak mau turun, dipaksa ditarik-tarik, ditakut-takuti, akhirnya dia lompat. Salah. Lompat, kakinya patah. Kalau kakinya patah, boleh nggak untuk korban? Padahal kan sudah di tempat korban. Nggak boleh. Terus siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab yang lempar-lempar tadi, itu yang narik-narik tadi. Makanya turunkan pelan-pelan. Supaya apa? Jatuhnya dengan tenang. Ketika dibanting ya, itu juga hati-hati karena kejadian ada yang kakinya patah juga. Kalau patah nggak bisa jadi kurban meskipun sudah terbaring, nggak bisa. Karena apa? Statusnya kakinya kan cacat, nggak bisa jadi korban. Nah kalau udah begitu kan rugi itu ber-7 orang itu. Ya, mau dijual nggak bisa juga, susah kan. Kecuali kalau tukang penjualnya mau tuker, tapi kan susah. Ya, hati-hati. Kakinya pincang, ya, matanya tadi buta. Kemudian korengan. Jadi periksa semua badannya, jangan ada koreng. Koreng meskipun sedikit tidak sah. Ya, nggak sah.
atau kupingnya putus, ya. Kalau robek saja makruh, masih sah kalau robek. Tapi kalau putus, lepas berarti nggak sah. Ya, nggak sah. Kuping hewan kadang-kadang ada yang bolong, ya, kecil-kecil kayak orang rokok kena sarungnya itu, kecil-kecil, bulat, ya. Itu sah tapi makruh. Ya, makruh. Tidak sah juga kalau hewan itu sampai kurus, sakit sampai kurus, nggak sah. Ya, jadi cari yang sehat dan badannya memang ada isinya lah, jangan kurus sekali. Ya, kemudian juga tidak sah hewan yang gila, tidak sah juga. Pokoknya cacat-cacat itu hati-hatilah, jangan. Tapi kalau tanduknya patah, nggak apa-apa. Ya, tanduknya patah itu makruh, tapi nggak apa-apa. Ya, juga hewan yang torpedonya ini cuma satu telurnya, ya, testisnya cuma satu, sanglir kalau tidak salah istilahnya, itu sah, tapi makruh. Kalau dikebiri gimana? Tidak apa-apa kalau dikebiri mah. Dikebiri karena kan tujuannya supaya sapinya besar, ya, kambing biasanya besar, nggak apa-apa kalau dikebiri. Begitu juga tidak apa-apa hewan betina, tidak apa-apa. Ini sepakat kalau hewan betina. Tapi yang afdol memang hewan jantan. Tapi hewan betina boleh, ya, gitu. Berikutnya bapak-bapak ini juga ingin diingatkan juga, ya. Yang pertama adalah bahwa pemilik kurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurbannya. Baik daging, kulit, jeroan, kepala, kaki, nggak boleh dia jual. Kalau dia sampai jual, maka Nabi sudah mengancam, man ba'a udhiyatahu, barang siapa yang menjual hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka dia tidak dapat apa-apa dari kurbannya. Bahasa lain, kurbannya enggak diterima, enggak dapat pahala. Dia sudah kurban tapi ditolak oleh Allah gara-gara dia jual hewan kurban. Nah, bagaimana kalau yang jual panitia? Enggak boleh juga. Kenapa kok panitia enggak boleh? Karena panitia itu kan kepanjangan tangan dari pemilik. Ya, panitia itu kan hanya dapat tanggungan, tolong sembelihkan hewan saya, kan begitu. Jadi dia itu kepanjangan tangan dari pemilik. Yang boleh menjual daging kurban atau kulit atau apapun itu adalah penerima. Ya, misalnya saya dapat 1 kantong daging, saya boleh jual, tapi syaratnya kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, si penerima itu orang miskin. Kalau orang kaya dapat 1 kantong misalnya mau dia jual, nggak boleh. Kalau orang miskin boleh. Kenapa? Tadi itu kembali di awal saya sebutkan. Orang miskin itu terima daging sebagai sedekah. Kalau orang kaya terima daging sebagai hadiah. Maka karena itu hadiah, dia cuma punya 1 hak, yaitu hak memakannya saja. Nggak boleh dijual. Tapi kalau orang miskin punya 2 hak. Boleh dia makan, boleh dia jual. Itu khusus miskin. Makanya nanti kalau misalnya ada sisa-sisa jeroan, nggak ada yang ada yang mau beli, itu kasihkan dulu ke orang miskin supaya dia nanti yang jual kepada orang, duitnya ya untuk dia. Misalnya kalau jeroan itu, banyak amat ini misalnya, ya udah 1 jeroan untuk 2-3 orang misalnya, tinggal diatur aja, ya, nanti terserah dia mau apa. Atau kulit yang paling sering kan, kulit. Nah, jadi kulit itu jangan panitia yang jual meski. Yang sering terjadi apa? Dijual panitia, duitnya untuk masjid. Ya, itu. Dan itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, begitu. Jadi sekali lagi jangan jual. Yang kedua penting juga adalah jangan kita mengupah semua orang yang ikut serta dalam proses penyembelihan, jangan diupah dari daging, kulit atau apapun, jangan. Termasuk panitia. Jadi jangan sampai ada panitia gini, aku galak jadi panitia tapi minta ke aku kantong 2. Nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Kalau dia dapat 1 kantong seperti masyarakat lain boleh. Berarti kan dia dapatnya, kalau dia memang orang tidak mampu, maka statusnya dapatnya sedekah. Kalau dia orang kaya, statusnya dapatnya sebagai hadiah, nggak apa-apa. Dalam hal nanti hadirin, kalau ternyata ada sisa kantung, ya, misalnya kita sembelih ternyata tahun ini banyak dagingnya, banyak kantongnya, sudah kita bagi semua orang, ternyata masih ada sisa misalnya 10 kantong, 15 kantong, ya sudah kasih panitia. Karena kalau 10 kantong mau kita bagi lagi seluruh masyarakat kan nggak mungkin, ya nggak mungkin. Maka daripada mubazir udah kita kasih aja panitia. Tapi jangan dijanjikan dari awal.
Jangan dijanjikan, pokoknya setiap panitia kita carikan 2. Ya itu susah nanti. Nanti belum dibagi-bagi sudah 2 ditaruh dulu di belakang. Ya, simpen dulu biasa sama panitia. Kan curang jadinya. Ya, jangan dijanjikan. Panitia tetap dapat 1. Nanti masalah ada sisa nggak ada sisa itu usulan terakhir. Jangan pulang dulu. Nah, gitu aja. Ya, jangan pulang dulu. Nah, itu seperti itu. Jangan janji. Kalau kita ngasih upah kepada panitia, maka pahala kurbannya juga batal. Karena mengupah itu seperti menjual. Mengupah itu seperti menjual. Kenapa kok sama? Ngupah itu kan artinya kita menyewa orang. Ya. Upah itu kan bayaran untuk nyewa orang. Orang disuruh nyembelih, kita berarti beli jasa orang itu. Lalu kita kasih bayaran. Bayaran kalau untuk sewa menyewa namanya upah. Tapi kalau bayaran dalam jual beli namanya ya duit untuk apa ini. Makanya akad sewa menyewa dengan akad jual beli itu satu bagian. Sama-sama jual beli. Kalau jual beli itu jual beli barang, kalau sewa menyewa jual beli jasa. Sama-sama jual beli. Makanya dilarang. Nabi pernah itu. Nabi pernah menyembelih ada beberapa ekor unta banyak. Ya. Lalu beliau pesan sama mantu beliau Sayyidina Ali. Ali ini tolong ya kamu sembelih semua, bagikan dagingnya semuanya kepada orang, ya. Jangan engkau beri tukang jagalnya sedikit pun dari daging. Jangan diberi daging tukang jagalnya. Terus gimana? Dia kan perlu diupah. Kita akan kasih sendiri. Nah, ini dihadirin. Jadi kalau kita itu kurban hadirin, ya, lalu kita dimintain uang operasional, jangan marah. Itu Nabi yang sudah melakukannya dulu, mencontohkan. Nabi itu kurban dan juga mengeluarkan duit untuk bayar panitia. Kalau nggak mengeluarkan duit untuk panitia, akhirnya panitia minta upah dari daging, malah batal ibadah kurban kita. Maka kata Nabi, kita akan kasih sendiri. Begitu tata caranya. Nah terus tukang jagal, apa berarti nggak boleh terima daging sama sekali? Oh boleh. Tapi dia kita kasih daging bukan sebagai upah. Kita kasih daging seperti masyarakat lain. Nih kamu dikasih hadiah. Misalkan kan tukang jagalnya mungkin bukan dari sini kan, dari datang dia bantu dan ini kasih hadiah satu, kasih sedekah 1 kantong. Kalau ada sisa, kalau dia mau silahkan. Tapi nanti kalau dia minta upah dikasih uang itu. Makanya kadang-kadang sebagian masjid kan, ya misalnya harga kambing masjid ini 3 juta, ya, tapi dibelikannya nggak sampai 3 juta, belikannya misalnya 2,8, 2,9, yang 100-nya untuk operasional, nggak apa-apa begitu. Tapi kita sampaikan dulu ke pengurban, Pak, nanti kami izin uangnya itu ada sebagian kita pakai operasional untuk beli kresek, untuk beli kue-kue, untuk beli nasi bungkus siang hari, kan gitu, untuk beli kopi, beli es dan lain sebagainya. Kan pekerja kan perlu makan juga. Itu kita ambil dari uang operasional. Seperti itu, Pak, supaya jalannya bagus, semuanya dapat praktek syariat dengan lancar. Nah, yang seperti ini harus kita pahami baik-baik. Alhamdulillah, ini saja mungkin pembahasan kita sudah isya mungkin ya. Ya mungkin kalau mungkin ada pertanyaan, kalau satu dokter. Ya, silakan, Pak. Iya. Ini kadang-kadang ada sebagian, atau yang lain kadang-kadang berkorban juga kan, bagi layu dan tidak ada perkembangan juga. Tapi yang satu ini minta kaki, minta buntut, nampak perlu minta kepala, korban tadi kan. Padahal. Jadi begini Pak, ya saya paham. Boleh nggak kita ngasihkan gitu ya? Jadi begini Pak, kita pengorban itu hakikatnya dia boleh minta dulu, tapi satu, ya harus sesuai, jangan gede-gede. Jangan banyak-banyak. Misalnya nih saya kurban kambing ya, saya ngasih kambing. Pak, saya nanti minta lengan kanannya ya. Kenapa kok minta lengan kanan, Ustadz? Karena Nabi itu suka lengan kanan, lengannya kambing. Saya minta lengannya. Boleh, lengan kan gak terlalu besar. Tapi kalau sapi, coba kita hitung Pak. Sapi misalnya bobotnya 100 kilo. Untuk 7 orang kan. Kalau 100 bagi 7 jadi satu orangnya berapa? 14 kilo. 14, sekian. Ya, berarti satu orang itu jatahnya 14 kilo. Nah kalau dia minta satu sapi kanan kakinya begini, itu sudah lebih dari 14 kilo. Udah minta kaki, minta buntut, minta kepala pula. Minta semuanya sama saja dia.
Jadi 14 itu kan ini, satu orang 14. Nah sekarang maksimalnya dia itu mintanya berapa? Syariat menetapkan yang wajar maksimalnya itu sepertiga kita minta, yang wajarnya. Ya, sepertiga. Tapi kalau dia minta lebih sedikit ya lebih bagus. Tapi kalau dia minta lebih dari sepertiga ya kurang bagus. Yang wajarnya sepertiga maksimalnya sekali. Nah sekarang 14 kilo sepertiganya itu berapa? 4 kilo lebih sedikit. 4 kilo. Jadi satu orang itu kalau sapi ya mintanya 4 kilo itulah. Jangan kemudian dia minta 7 bungkus. 7 bungkus kelebihan. Udah. Ya kita kasih tahu Pak begini loh. Pakai kita jadi jelaskannya pakai hitungan matematik begitu. Pak ini sapinya berarti 12 begitu. Satunya 5 kilo gimana nggak masuk lah. Ya seperti itu. Nah tapi memang perlu baik-baik Pak ngomongnya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Iya. Iya, benar. Iya. Iya, jadi memang sekarang ini kalau sapi-sapi yang dipelihara di perusahaan besar yang sampai ribuan itu biasanya memang di strapless ya untuk tanda nomor. Memang itu disayangkan, tapi ya bagaimana lagi sekarang udah begitu biasanya. Karena nggak bisa ditandai dengan yang lain. Kalau dulu ditandainya kan pakai api, di stempel begitu, itu malah lebih parah. Ya itu udah darurat lah. Tapi kalau misalnya kita belinya sama petani, biasanya nggak ada antingan-antingannya itu nggak ada. Ya. Nah kalau dirobek itu makruh, tapi sah. Makruh. Termasuk tadi torpedonya testisnya cuma 1, itu sah, tapi makruh. Ya, tapi makruh, jadi nggak apa-apa. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup, baiklah, rahimakumullah. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan orang-orang yang berkurban tahun ini mudah-mudahan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan kita yang belum berkorban insyaallah kita dimudahkan tahun depan untuk bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.